الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح صاحب المتن الإمام الغزالي، صاحب الشرح النووي، الجامع بنتين سيد وحيد حفص بن عبد القادر الحامد، وعدة الرحمة رحمة محسن بن عدى السقاف، صورهم وفروعهم من الله يفلح ويرحم ويلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Fandur, maka lihatlah, ai tafakkar, pikirkanlah, ai yaitu umuroka, urusan-urusanmu, ahammu yang paling penting, atata'allamu, apakah engkau mempelajari kaifiyatal hadri, tata cara untuk hati-hati, min hadhil muhlikati, dari ini kehancuran, dari ini muhlikat, kerusakan, wa tashtaghilu, dan engkau menyibukkan, bi islahi qalbika, dengan pembaikan untuk hati kamu, wa imarati, dan memakmurkan akhiratika, akhiratmu. Apakah al-ahammu, yang lebih penting, antakhudho, ai tujida, engkau mendapatkan al-kalama, satu perkataan, satu kalam, alladhi, yang huwa, dia perkataan, fi ghairi, di selain mauqi'ihi, tempatnya, ma'al khaidina, ay ma'al mutakallimina, bersama engkau, bersama orang-orang yang berbicara, bima la yanfa'u, dengan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan. Jadi Imam Ghazali di sini setelah meriwayatkan tentang bagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kerusakan-kerusakan yang bisa menghancurkan amal perbuatan manusia, maka setelah hal tersebut, apakah yang perlu kita laksanakan? Apakah perlu kita mempelajari tata cara yang dapat kita hati-hati dari itu kebaikan, dari itu kehancuran dan menyibukkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan untuk hatimu, memakmurkan akhiratmu? Atau apakah itu termasuk dalam urusan-urusan yang tidak ada faedahnya, urusan-urusan yang kamu tidak pantas untuk bahas masalah itu, gitu. Paham ini? Jadi diberikan dua pilihan. Apakah anak ini menyibukkan diri anak untuk mengetahui tentang masalah ngerasani, sombong, bangga diri, untuk supaya anak ini hati-hati atas perbuatan tadi itu, atau perbuatan anak mempelajari hal tersebut adalah termasuk urusan-urusan yang tidak ada faedahnya, sehingga kalau sudah melaksanakan satu urusan yang tidak ada faedahnya,
ana pun tergolong kepada orang-orang yang al-mutakallimina bima la yanfa, dengan termasuk golongan orang-orang yang berbicara yang tidak ada faedahnya juga. Faham ini? Faham maksudnya ini? Maka fatatlubu minal ilmi, maka mencari dari ilmu pengetahuan, mahua dari apa-apa, sebab ziyadatil kibri, penambahan kesombongan, wariyai, penambahan yang namanya riya, wal hasadi, hasud, wal ujbi, bangga diri, hatta tuhlika, sampai engkau hancur ma'al halikina, bersama orang-orang yang hancur. Maka yang perlu dilaksanakan di sini untuk apa? Untuk tetap kita mempelajari hal tersebut. Artinya apa? Ya ini seperti perkataan Imam Syafi'i, aku mempelajari satu kejelekan bukan berarti aku akan melaksanakan kejelekan tersebut, tetapi untuk wikoyah, untuk penjagaan, jangan sampai diriku masuk kepada perbuatan kejelekan. Kalau sudah tahu tata caranya agar jangan sampai masuk kepada kejelekan, otomatis dia akan terselamatkan, tidak akan hancur bersama orang-orang yang hancur karena perbuatan kejelekan tersebut. Paham ini? Mempelajari apa yang dimaksud dengan zina. Oh, zina itu apabila berhubungan laki perempuan yang tidak ada ikatan yang sah, dan ini dan itu dan ini dan itu. Bukan berarti kita ini mempelajari ingin melaksanakan perbuatan zina, enggak. Tapi tujuannya untuk menyelamatkan jangan sampai kita masuk kepada perbuatan zina tersebut. Wa'lam, dan ketahui, anna hadhil khisalah, sesungguhnya ini sifat-sifat, perangai-perangai, minat salasi, dari tiga. Apa itu tiga? Riya, ingin menunjukkan terus, ya. Hasud, bangga diri. Kibir itu juga masuk kepada bangga diri. Sombong sama bangga diri itu bisa masuk jadi satu. Di sini disebutkan sababi ziyadatil kibri, sombong, riya, hasud, bangga diri. 4 kan? Kok disebutkan di sini anna hadhil khisali minats salasi, sesungguhnya ini sifat-sifat perangai dari 3. Kok 3? Kok tidak 4? Ya, karena kibir, karena kesombongan ini masuk kepada ujub, bangga diri. Berarti 3. Riya, ingin dipuji, perbuatan hanya untuk makhluk. Hasud, iri, wal ujbu, dan bangga diri. Itu merupakan apa? Min, dari, ahammati, induk-induknya, induk-induknya, khaba'ithil qalbi, khaba'ith, kejelekan hati. Nah ini disebutkan wa addal musannifu, dan menghitung musannif al-kibru wal ujbu, kibru wal ujbu, sombong dan bangga diri. Apa ini? Khoslatan wahidatan, sifat yang satu. Kenapa? 5 bainahuma, karena apa-apa antara keduanya, antara al-kibru wal ujbu, antara sombong dan bangga diri, minat talazumi, dari satu keharusan, wattaqarubi, dari bentuk pendekatan. Sama. Ente bangga diri sekarang sama sombong, apa bedanya? Ya kurang lebih, ngerti? Nyalakan paling keras ini, nyalakan paling keras. Itu matikan itu, matikan, tidak ada faedah itu. Matikan itu belakang, tidak ada faedah. Yang seharusnya butuh dikecilkan, yang tidak butuh dinyalakan. Mikir, ngerti ini? Makanya anak katakan tadi, kenapa ini terhitung 4 kok dibilang 3? Ya karena tadi itu al-ibru wal ujbu, ada bedanya. Sombong, bangga diri, apa bedanya? Dia sombong, dia bangga diri. Dia bangga diri, ya dia sombong. Itu.
Nah, 3 hal ini pelajaran-pelajaran kita yang lalu itu. Beberapa waktu yang lalu sudah disebutkan bahwasanya ada 3 penyakit yang akan merusak hati, dan itu merupakan intisarinya penyakit yang akan nanti datang pembahasannya. Ya ini sekarang bahasanya ini. Kalau yang ikuti itu. Paham ini? Maka walidzalika, dan untuk itu lam yadkuro tidak menyebutkan 2 hal ini fi awalil bab, di awal bab tidak ada. Walaha, dan untuknya airi hadhi thalathati, untuk ini 3 maghrasun itu bibit, ay aslun aslinya, intisarinya, pokoknya, wahidun intisarinya 3 itu yang merupakan kejelekan, yang merupakan kejelekannya hati tadi itu, hasud, riya, sombong, bangga diri, itu intinya 1. Sebabnya itu, bibitnya itu 1 tok. Apa itu? Wahwa hubbud dunya. Karena apa? Cinta dunia. Wassalam. Makanya Nabi mengatakan kalau kita sambungkan kepada hadis hubbud dunya apa? Rasulul khati'ah. Intisarinya dari kejelekan. Kenapa? Yaitu dari hubbud dunya itu nyabang keluar nanti. Keluar ini, keluar itu, keluar ini. Ngerti ya? Lah kalau orang tidak ada hubbud dunya, Pak, ada apa gunanya dia hasud? Apa faedahnya? Dia misalnya sama-sama satu pondok, ya kan? Yang ini temennya ini kok lebih banyak muridnya, ini ndak, hasud. Hasud ya apa? Itu jangan-jangan menggunakan sihir atau apa sehingga orang bisa terkena omongannya ini itu. Intinya apa sih? Kok sampai dia mengatakan seperti itu? Intine lek akeh murite lebih terkenal. Terus berhenti? Enggak berhenti di sana. Kalau terkenal gak banyak koneksi. Kalau sudah banyak koneksi, akeh undangan, akeh urusan-urusan. Kalau sudah banyak seperti itu, akeh apa nih? Hah? Uangnya. Apa mana ini golek? Paham ini? Orang sombong misalnya, ana ya tahu, ana ini orang alim di Lumajang, ana orang alim di Lumajang. Isil kalam, untuk apa itu ngomong seperti itu? Untuk menunjukkan pengumuman. Ketahui semuanya ya, ana paling alim. Intine, lek kon nanti ngundang aku paling alim. Lek kon duwe masalah apa-apa teko nang aku, tapi mari teko masalah mosok nang duwe kon. Kasaran ya gitu, Pak. Makanya dikatakan intinya ya hubbud dunya. Lek ndak ada hubbud dunya, ndak ono kok ngene. Ikhlas, Pak. Ikhlas. Ada satu orang alim, Pak. Ketika nasihati kita gitu ya. Inti itu kalau dakwah harus ikhlas, ini itu kita dengarkan. Sampai terakhir, anak ini pernah diundang naik gunung. Sepeda motoran, ayo kira-kira lek anak diundang misalnya nanti tak jemput ya, ya siap. Pas nggak subuh bang ini dijemput sepeda motor, ya apa kira-kira? Kok sepeda motor? Nah, itulah. Dijemput sepeda motor katanya, naik turun sampai katanya kalau naik itu takut jatuh sampai gocelan ini, Pak. Oh ditipu. Sudah nyampaikan selesai harus makan gini ya. Mulai dikendok. Nah itu kok pengen pitik tak ya apa? Kendok. Sama dikasih templean. Diem ya Allah kesiannya. Dimasukkan, pulang lagi modun munggah maning ini. Bengi loh. Bengi. Sampai di rumah ditaruh itu telurnya, dia buka uangnya itu. Piro? 2.500. Tuku pulsa enggak cukup Pak. Tapi katanya beliau, itulah makna dakwah. Ya. Lek ndak, saya nyumpah-nyumpah Pak. Lek ndak ngomong orang ngajar, ndak ngregani ulama, wek 2.500. Ya jawab pisan regomu piro lek ngono. Kan gitu. Ya lah ya. Beliau ini cerita seperti ini Pak, bukan berarti untuk memberikan target nyari uang, bukan. Itu harus tahu, gitu loh. Kita pun kalau misalnya ada sesuatu, ndak tahu undangan, ndak tahu apa, terserah. Pokoknya tekom menyampaikan ilmu, wassalam.
Dia mau ngasih dia enggak, terserah, enggak ada. Jangan pernah minta katanya. Betul memang. Lah kalau minta ya ngisi-ngisi ini, Pak. Ngisi-ngisi ini. Kadang-kadang ya anu, model-model tak kanan ya. Pas diundang si ngenteni ceramah ngono ya. Aduh entek pulsaku. Di mana beli pulsa di sini ya? Anak mau beli pulsa. Otomatis kan saya bulbet kan enggak enak, Pak. Enggak enak ya, Pak. Yo, berapa nomornya Ustaz? Ana isikan aja. Lah, tujuannya ya ngono. Lah aku dadi saya bulbet tambah ndak kakek ya. Sing regane 10.000 tak war 15.000. Ini kapok pisan. Paham ya? Enggak perlu. Harus ikhlas, enggak ada hubud dunia. Kalau enggak ada hubud dunia, hilang penyakit-penyakit telu mang yo. Faham ini ya? Allah. Walidzalika, dan untuk itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, cinta dunia, ra'su, kepalanya, intisarinya, lek jan wong Jawa bongkotane. Apa? Kulli khati'ah, setiap kejelekan. Kenapa orang nang dukun cik nih rame meskipun itu perbuatan syirik, misalnya gunakan belungnya babi, tulangnya babi dikubur, atau nggak sikep untuk macan padahal najis untuk supaya ini. Kenapa? Karena hubud dunia. Kalau ndak ada hubud dunia, ndak ada, Pak. Ya Allah, ndak dosa itu ndak boleh. Untuk macan najis ndak boleh, ndak boleh. Paham ya? Fa innahu yuqi'u fi syubhat, akan memasukkan dia, menjadikan dia dalam syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat guys. Peteng akhirnya. Tak popo. Ya tak popo, enggak ada masalah. Syubhat kok enggak diketahui syubhat, terus ngono tok. Tsumma fil makruhat, kemudian dalam kemakruhan-kemakruhan. Tsumma ini tingkatan ini, Pak. Tsumma al muharramat. Jadi tingkatannya itu pertama seneng syubhat dhisik, kemudian masuk nang makruh, lama kelamaan haram. Apa contoh nih? Hah? Apa contohnya? Akeh kok contohnya iku, ya. Dom super. Apa dom super ya? Hah? Dom super, aku nak ngomong rokok. Dom super, ya, Los Angeles, ya, ono sing tasjid sukun, kayak jenenge rokok tadi, ya, orang ngomong kan, gak apa-apa itu makro, masih ada khilaf itu, ya wes, toyib, laksanakan, tidak ada masalah kok. Ente katakan apa? Syubhat. Ente katakan makro, terserah, ini aja. Fa innahu yuqi'u fi syubuhat, thumma fil makruhat, thumma muharramat. Akhirnya haram tadi nih. Ya, wakama aku sak bener cocok ngaji be Abi Umar iki, cuma situ tok sering bahas rokok. Kapok. Ula apa ngaji be aku kon. Wakama, dan sebagaimana anna hubbaha, kecintaannya kepada dunia, ra'su kulli khati'atin, sebagaimana cinta kepada dunia itu intisarinya untuk segala bentuk kejelekan, fabuduha, maka kecintaan, kebencian kepada dunia, ra'su kulli hasanah, pangkale intisari setiap kebaikan. Lek cinta dunia, baik wis, baik, ya. Rawah hadal haditha, meriwayatkan ini hadits Al-Baihaqi Anil Hasan Al-Basri, dari Sayyidina Hasan Al-Basri, mursalan, hadis mursal. Kadafil Jami' As-Saghir, dalam kitab Jami' As-Saghir wa syarhuhu. Wa qala Az-Zawqani, dan berkata Az-Zawqani, wa hadha, dan ini min kalami Malik bin Dinar. Ada yang mengatakan ini bukan hadis. Paham? Tadi pendapat yang pertama mengatakan ini merupakan hadis, ya, hadis mursal, hadis yang langsung diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Siapa? Sayyidina Hasan Al-Basri, langsung meriwayatkan dari sahabat ke Nabi, bahkan disebutkan dalam kitab Jami' Shaghir. Paham? Tapi ada juga yang menolak
Ada yang mengatakan siapa Az-Zarqani. Wa qala Az-Zarqani wa hadha min kalami Malik bin Dinar. Ini pendapatnya Sayyidina Malik bin Dinar, bukan hadis Nabi. Ada pendapat seperti itu. Iya. Kama rawahu sebagaimana meriwayatkannya Ibnu Abid Dunya. Meriwayatkannya Ibn Abid Dunya. Atau ada pendapat juga yang mengatakan ini bukan hadis, tapi min kalami Isa alaihissalam, dari perkataan Nabiullah Isa alaihissalam. Rawahu kama rawahu sebagaimana meriwayatkannya Al-Baihaqi fi Zuhdi dalam bab zuhud atau dalam kitab Az-Zuhdu. Wa qala fi Syu'bil Iman, dan berkata di dalam kitab Syu'bul Iman, hadala aslalahu anin Nabi SAW. Tambah keras lagi, Syu'bul Iman mengatakan ini tidak ada dalilnya, la asla, tidak ada dalil lahu untuk perkataan tadi itu anin Nabi, tidak ada. Siapa yang mengatakan dari Nabi? Itu ada khilaf. Annahu, sesungguhnya min marasilil Hasan al-Basri, dikatakan dari hadis mursalnya Imam Hasan al-Basri. Tidak ada. Ini sampai diajarkan untuk menghormati setiap perbedaan. Lek sampean terbiasa kayak gini, nanti sampean akan tahu. Oh ini pendapat ini pendapat ini. Nah, tidak perlu. Sing tidak podo kayak aku, yang tidak sama seperti aku, kafir. Kondi rek. Kok kereng ngono ya? Kereng goblok cuma ya. Itu kereng kapi, kereng goblok. Nggak boleh. Ini diajarkan. Loh ini masalah hadis saja khilaf kok. Loh ini yang nyampaikan Al-Baihaqi. Tutup kita orang, Pak. Katanya guru ana berbeda kabeh kalau ini gurumu sing grambiar berarti. Ojo keliru sampean. Paham ya? Ini pendapat-pendapat para imam nyampaikan masalah hadis saja khilaf kok. Tidak ada masalah. Disampaikan oleh Imam Nawawi. Inilah ketentuan nih. Nanti ada juga khilaf. Banyak sama golek khilaf. Wake. Ngangkat tangan ketika takbiratul ihram suak macemi, ketika sak macemi, ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan gini. Yang paling muktamad antara dada dan ini, ada yang agak miring sedikit, biasa. Ndak ngangkat pun ndak apa-apa. Kok harus ruwet? Ya, tidak pernah ngaji, Pak. Situk tok dicekel ya. Sembayang tangannya kudu miring ini. Edang ini neraka. Lah masih sembayang. Oh masih sembayang neraka. Oh, keras apa? Keras gendeng gitu. Ya. Itu keras itu perlu diperiksa nong ngono ya. Ini tunjukkan ini sekarang khilafnya di sini. Ya. Wa ma'ahada, bersama dengan ini fad dunya, ya dikatakan kan hubbud dunya ra'sukuli khati'atin. Cinta kepada dunia itu pangkal dari segala kejelekan. Lek ngono ndak gelem gawe dunya aku. Keliru kon. Keliru. Ente boleh menggunakan dunia, yang ndak boleh itu cintanya. Paham? Lah sampai ndak bisa pakai dunia, ndak duwe bojo iku dunya pisan lho. Terus ati ijenan sampean. Guyu dhewe sampean ora. Ya. Paham? Nah, bersama dengan hadis tadi itu maknanya wa ma'ahada, dan bersama ini hadis fad dunya, maka dunia itu tidak semuanya jelek. Aidarud dunya, yaitu tempat, yang namanya dunia itu mazru'atun, tempat untuk menanam, lidaril akhirah, untuk kehidupan akhirat. Tidak apa-apa, sampean punya istri, menikah, bagus untuk mendapatkan sunnahnya Nabi. Setelah itu didedek ini perempuan yang sudah jadi baik, tambah pinter. Anak itu juga fitnah sebetulnya, cuma didedek yang betul. Untuk apa? Untuk simpenannya kita kalau nanti meninggal dunia. Enak kan? Jadi bersama dunia itu jelek, tapi bukan semuanya jelek. Yang jelek itu kalau cinta kepada dunia, karena secara hakikat dunia ini mazro'a lidaril akhirah, tempat menanam untuk akhirat. Ngerti? Orang jadi wali juga di dunia kok. Orang jadi pilihannya Allah ya di dunia. Nabi Muhammad ya di dunia. Ada juga hadis yang mengatakan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha.
Dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah. Kuabe Pak, laknat semuanya. Apa itu? Al-bu'du min rahmatillah, al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah semuanya. Mal'unun ma fiha, yang di dalamnya laknat kabeh. Tapi jadi pedot. Lek dipedot buyar Pak. Masjid dibongkar. Kenapa? Ini dalilnya. Tutup dalil lele, iku kita ketok, ndak weruh kon. Kecuali apa? Alimun, muta'allimun, dan mengingat Allah. Illa dzikrullah wa alimun ta'limun. Orang yang ngerti ilmu agama, orang yang belajar mengingat Allah, itu yang bagus. Anak punya mobil, dunia, ojo ngono. Lo nggone mobil maca Quran. Ingat kan? Berarti mobil apik. Enak kan? Rumah, anak keping rumah anak bagus, biar dak bocor, wis gak balik, dicor ae wis. Dunia itu, lo ndak, mari tak cor, ning sore gawe taklim. Bawahnya ini, di bawah cor-corannya itu dibuat baca Quran, dibuat pendidikan agama, dibuat untuk syariatnya Rasulullah. Bagus, ingat sama Allah. Ndak semuanya. Ngerti? Faman akhadha, maka barang siapa yang mengambil minat dunia, dari dunia syai'an sesuatu, biqadri darurah, dengan ukuran darurah, ukuran haja, ay al hajati, ukuran kebutuhan tok. Ukuran kebutuhan itu liyasta'ina biha, untuk membantu dia, biha dengannya itu dunia, ay bid dunia dengan dunia, ya. Fi ba'di nuskhin bihi, dan di dalam sebagian cetakan dengannya, ay bigadril makhud, dengan ukuran yang diambil, alal akhirati, atas akhirat, fa dunya, maka dunia itu mazra'atuhu, tempat menanamnya dia. Jadi bukan semuanya, tidak apa-apa. Sampai yang kerja, sampean jadi pedagang, sampean jadi dokter, sampean jadi polisi, sampean jadi tentara, sampean jadi apapun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma jadikan dunia tadi itu sebagai tempat tanamannya sampean untuk akhirat. Itu seharusnya. Lah nek gelem dunya kabeh buyar, Pak. Ati urip ndi kon? Ning iso longlongan. Longlongan dunya. Ayo tinggal di gua dunya. Jadi jatuh barzakh. Apa? Ngantai wae. Ndak ada sudah. Mau kemana lagi? Oh, ya sudah, anak gunakan sebaik-baiknya. Itu. Ya. Masjid tidak panas ini kayak AC misalnya. Apa dunia yo. Tapi kayak AC kalau subuh turu kabeh, sak imam tak apa wis. Misalnya itu. Jangan ibaratnya itu jangan punya pikiran cupet. Itu. Jangan punya pikiran cupet. Paham ini? Wa man arada dunya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, aku ingin dua dunia tapi niatnya keliru, lihat tanah ama, supaya apa? Tanah am, untuk bernikmat-nikmatan saja, biha dengannya itu dunia, fad dunia, maka dunia muhlikatuhu, penghancurnya dia. Orang yang ingin punya dunia tapi dunia itu untuk seneng-senengan saja, nikmat-nikmatan saja, dunia menghancurkan dia. Hancur dia begini. Ya. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, tolabul kasbi lazimun, mencari pekerjaan itu hukumnya wajib. Wajib. Wa huwa arba'atu anwa'in. Wajibnya itu ada 4 bagian. Orang mencari pekerjaan itu hukumnya adalah wajib. Dan dia apa? Ay tolabul kasbi, pencarian pekerjaan, arba'atu anwa, 4 macam-macamnya. Fardun, wajib bekerja. Wahwa kasbun, yaitu pekerjaan apa? Aqallul kifayati li nafsihi, paling sedikitnya pemenuhan kebutuhan untuk dirinya, wa iyalihi, dan keluarganya, wa dinihi, dan agamanya. Tapi ingat loh ya, untuk aqallul kaifiyah, aqallul kifayah, aqallul kifayah, paling sedikitnya kebutuhan, paling sedikitnya kebutuhan. Jadi gini, orang itu kalau makan butuhnya berapa? Normal 1 piring, ya wis.
Les oleh sak piring dirinya, dapat satu piring istrinya, dapat satu piring anaknya satu, anaknya dua piring, 4 piring, tutup piringnya tok. Paham? Sudah ada seperti itu, cukup lah Hongkong wala Malaysia, menang. Iki beb di Hongkong per bulane 6 juta sebentar. Noleh nang buri. Dek, panganan dina iki ono? Ono. Oh, hari ini ada? Ada. Untuk kamu? Ada. Untuk anak kita 2? Ada. Ndak nang Hongkong. Dek kene cukup. Apa yang mau dicari? Golek sego sak piring, Pak. Iya mana? Ini beb gajinya 16 juta. Dek negara wong kon duduk kene. Dek negara wong. Ini nanti gini nyantai, iya, enak. Kalau ndak gitu beb kita ndak maju, iya maju nang gendeng kon akhirnya, ngeluh terus akhirnya, ditinggal, bojone ndak tahu ya apa nek kene, anake ndak ro pendidikan ya apa, mulai nggawa duit, anake pendidikan ndak kena, akhirnya apa? Tukang sepeda motor trek-trekan, ya apa? Nek mau ngembar, tambah maneh saiki JLT, trek-trekan. Isil faedah ini sekarang. Makanya aqallul kifayah, paling sedikitnya kebutuhan. Nah, tuh beb tapi aku iki beb dudu sak piring, beb 3 piring. Dudu uang sapi jadi kon. Sak piring cukup, aqallul kifayah. Jo akeh-akeh. Wa mustahabun disunahkan, wa huwa az-zaidu ala dzalik. Sunnah apabila menambahi atas itu. Ya, liwasiya bihi faqiron. Inilah ya. Menambahi itu bukan untuk dirinya, Pak. Liwasiya untuk memberikan apa ya? Bahasanya kita orang kepedulian. Bihi dengannya tambahan tadi itu fakiron, orang fakir. Jadi kalau anak kepingin ya, anak sudah cukup, cuman anak kepingin sekarang ini tangganya ini fakir seakan. Dulurku ini fakir, kepingin tak keibisan, bagus. Sunnah, tidak wajib, sunnah. Au yasila bihi rahiman, atau untuk menyambung dengannya penambahan tadi itu rahim, tali silaturahmi, biar tambah dekat. Ya, wa huwa afdalu, dan ini lebih utama min naflil ibadati, daripada sunnahnya ibadah. Salat qobliyah ba'diyah itu sunnah. Tapi kalau untuk menyambung seperti itu, misalnya tidak ada waktu lagi, ya untuk mencari itu supaya nyambung, bukan untuk kebaikan kita loh ya. Oh jadi ketok ini, katanya tidak apa-apa nambahi tadi loh. Untuk apa? Liwasiya bihi faqiron au yasila bihi rahiman. Untuk kepedulian kepada orang fakir, diberikan orang fakir, untuk nyambung tali silaturahmi. Ya, itu hukumnya adalah mustahab. Wa mubah. Boleh-boleh saja. Wa kasbuz zaidi ala dzalika litanaumi. Pencarian pekerjaan untuk penambahan atas itu, tapi litanaum, untuk senang-senangan. Wa tajammuli, keapi-apian, kebagus-bagusan. Ya tadi itu, orang yang mencari dunia untuk kesenangan-kesenangan itu berarti dia waqa'a fi mahlikatihi, dalam kehancuran dirinya. Ya siap hancur berarti. Siap hancur. Ya. Wa haram wa huwa kasbu, yaitu pekerjaan ma'amkana, apa-apa yang memungkinkan litakatsur, untuk takatsur, ake-akean. Alhaakumut takatsur, ya kan? Alha, telah melupakan kum kepada kamu sekalian, atakatsur, ake-akean. Banyak-banyakan di situ, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, pokok aketo. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai kamu ini masuk ke dalam kubur-kubur itu loh. Lali terus guys. Allah tidak ngerti sopo Nabi Muhammad, kitab-kitabnya Allah diturunkan kepada siapa tidak ngerti. Ya apa akhlaknya Siti Fatimah tidak ngerti. Bagaimana akhlaknya ahlu baiti Rasulullah tidak ngerti. Sahabat Nabi itu ya apa cintanya kepada Rasulullah tidak ngerti. Lebih parah itu urusan-urusan yang wajib, sholatnya tidak karu-karuan, wudhunya tidak tepat, hancur. Cuma sibuk
perekonomian, perindustrian untuk masukkan ke ini. La haula wala quwata illa billah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Hatta itu loh ya. Sampai apa? Sampai puncake. Lek ente terus-terusan takatsur. Ini firman Allah, Pak. Alhaakumut takatsur. Kenapa Allah menggunakan hatta sampai puncaknya? Artinya apa? Kalau kita tidak bisa berhenti dari at-takatsur, dari membanyak-banyakkan harta, membanyak-banyakkan dunia, tidak akan tobat nanti. Sehingga banyak kejadian umur 65 tahun masih ngurusi pekerjaan, 70 tahun, 80 tahun masih mikirkan bagaimana prospek nanti 10 tahun ke depan. 80 tambah 10 tahun umur 90. Ingetin deh, ini satu janji loh Pak, janji isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berhenti untuk takatsur, sampai kapanpun tidak akan selesai. Sampai kapanpun. Alhaakumut takatsur, hatta sampai puncaknya. Artinya apa? Tidak berhenti. Kecuali apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dikubur-kubur sudah. Anda mandek dikubur. Artinya mana? Allah. Di kitab Ihya Ulumuddin itu Pak, ketika bahas masalah tidur, ya, orang yang bangun malam nggak bisa bangun malam karena tidur, dikatakan gini, kenapa ente mau tidur terus? Apa ente lupa makna kalamnya ya? Apakah ente lupa bahwasannya kalau ente di barzah ya ente tidur? Mosok dek dunyo tidur, dek barzah tidur. Lo ada apa? Waktu istirahatnya itu kapan? Barzah. Dek dunyo ojo terus wis tak apa-apa. Istirahat secukupnya. Itu pikirannya orang-orang pilihannya Allah, Pak. Jadi orang-orang pilihannya Allah itu pasti marjaknya, kembalinya kemana? Kubur, pasti. Makanya dalam satu hadis, makna hadis dikatakan apa? Seseorang itu kalau sudah pikirannya itu akhirat, selamat dia. Pikirannya akhirat, selamat. Tapi kalau pikirannya kosong dari akhirat, rusak dia. Ini haram untuk takatsur, tafakhur, sombong-sombongan. Idda'a al-aduma wasyarafa. Dia apa? Mengaku, pengakuan. Anak ini agung, aku ini mulia. Kenapa? Karena punya harta. Tidak ada. Ya, warisannya Korun jadi Imam Ghazali itu. Ente kenapa mau nyari warisannya Korun, warisannya Fir'aun? Ada apa? Itu warisan Nabi itu. Warisannya apa? Fir'aun, Korun. Lah warisannya Nabi apa? Ya iki maca kitab ini. Mempelajari ilmunya Rasulullah, ngapalno rukun-rukun wudu ada 6, syarat-syaratnya doman ada sekian, ini rukun-rukunnya nikah ada sekian. Itu warisannya Rasulullah. Tapi kalau ente mencari dunia untuk nyari dunia, warisannya siapa? Fir'aun, Korun, sampai harta Korun, itu Korun. Iku dunyane Korun niku, ari ya. Pulau kok bingung ya. Enak ya. Jadi kalau orang mikir kok ngene, Pak, ndak ono, Pak. Aku ndak iso Beb karena tadi itu ada pekerjaan ndak ono. Ulah apa golek warisane Korun? Golek warisane Nabi kok. Innal anbiya la yuwarithu dirhaman wala dinaran walakin yuwarithul ilma. Ndak mewariskan dirham, dinar ndak ono. Tapi mewariskan ilmu. Man akhadha bihaddin wafirin, barang siapa yang mengambil dia dengan bagian yang luas, maka dia benar-benar telah mendapatkan warisan. Sopo? Para aulia, para wali-wali Allah, para ulama. Ilmunya akeh, berarti apa? Akeh warisan itu kok Nabi. Ibaratnya lek ono masalah tentang agama takon nang aku. Kenapa? Ana badilnya, ana penggantinya Nabi. Bangga Pak, dunia akhirat. Makanya Sayyidina Isa mengatakan apa? Orang yang mengerti tentang syariatnya agama berarti apa? Mengambil dari bagian warisannya Nabi, lebih-lebih warisannya Nabi Muhammad SAW, maka orang seperti itu yud'a aziman fi malakutis sama. Orang seperti itu dipanggil, dikenal sebagai orang yang agung di hadapan para malaikat. Cok kaget sampean. Kejadian dakwah itu cuma sekedar apa ya? Sekedar sampingan. Ada di antara orang-orang yang soleh ketika akan dakwah di tengah perjalanan montori mandek,
Kenapa? Ditanya, kenapa? Kehabisan bensin. Tidak langsung, petu keramat. Tuh. Katanya si orang wali tadi itu, coba cari bensin. Tidak bisa ini. Mau nyari bensin di mana ini, Beb? Tidak ada ini. Ini tengah hutan. Gitu ya, ya. Ngambil ini di kreseknya itu ada air mineral. Air mineral banyu ya. Turun sama mana katanya? Mana tempat bensinnya? Dibuka lagi gini. Katanya supir, "Loh, ada apa?" Nah, disuntak deng. Air aqua mineral itu. Mari tutupan wis, melaku. Ya Allah. Lagi kita orang keliru nih kok apa? Ya apa carane kok cek gawe kok ngono. Lagi keliru nih. Andai saja anak iso ndak butuh ngantri di BBM iki emang. Maksudnya lagi keliru, bukan. Artinya apa? Kalau sudah itu hal-hal yang biasa, Pak, sepele. Kenapa? Dia yuta aziman, dia ini dipanggil, dikenal aziman fi malakutis sama, di malaikat-malaikat langit. Malaikat tidak pernah maksiat, selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi lihat, dipanggil azim di sisi Allah, otomatis mudah, itu udah ada masalah. Datang ada satu orang soleh ke satu tempat, kok tidak ada hujan ini? Iya, ini sudah ada hujan. Oh, tidak ada hujan ya, kepingin hujan, ayo doa, setelah doa ikan atok serbane, moro mendung udan. Lah iki keliru nih, endi yo serbane yo. Kepingin oleh serbane. Keliru. Ngerti ya? Nah, bukan tujuan untuk hal seperti itu, bukan, Pak. Bukan tujuan itu. Tujuannya bagaimana kita mengambil bagian Rasulullah yang terbesar. Sedangkan untuk nyari dunia, ambil yang wajib saja. Aqallul kifayah, paling sedikitnya kebutuhan, wassalam, selesai. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya